Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, solat kita, qiyamul lail kita, tadarus Quran kita, i'tikaf kita, sedekah, infak, zakat kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kajian siang hari ini kita akan membahas tentang pentingnya istirahat untuk kualitas ibadah kita tentu. Istirahat ini adalah kata serapan. Kenapa disebut kata serapan? Karena memang asalnya dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Dari kalimat istaroha yastarihu istirahatan. Sama dengan istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Kata santri yang ngaji ilmu sorof, ilmu filologi tentang bahasa, kalimat yang mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu, istaghfaro yastaghfiru, istaroha yastarihu, itu mempunyai faedah litolab. Litolab itu meminta. Bisa meminta, bisa mencari maknanya. Kalimat ghafara yaghfiru, kata kerja yang kemudian muncul kata hufronan yang artinya ampunan. Hufronan, kesisipan tadi, huruf hamzah, sin tak menjadi istaghfaro. Jadi ghafaro menjadi istaghfaro, itu mempunyai faedah litolab. Litolab itu ya tadi, meminta tadi. Jadi ghafaro, hufronan yang artinya ampunan, istighfaron artinya meminta ampun. Bagaimana dengan kata istaroha yastarihu istirahatan? Dari mana asal katanya? Pertama adalah kata roha. Roha itu lapang, Pak. Orang yang istirahat itu artinya mencari kelapangan. Orang itu bekerja sumpek dari pagi sampai zuhur, harus ada istirahatnya supaya lapang kembali. Bisa dengan leyeh-leyeh, bisa dengan tidur, bisa dengan duduk santai, bisa dengan cari angin seger gitu kan. Itu namanya istirahat. Nah, kata roha itu kalau di kasroh roknya, huruf tengah yang asalnya alif tadi berubah menjadi ya, maka dibaca rihun.
Rihun itu artinya angin. Jadi orang yang istirahat itu orang yang nyari angin. Ngabuburit nyari angin, itu bagian dari istirahat itu. Nah, bahasa Arabnya kipas angin itu mirwahah. Sama dengan miftahah. Miftah. Fataha yaftahu itu membuka. Alat membuka miftah. Alat membuka apa itu? Kunci. Misalnya disebutkan dalam hadis miftahul jannah la ilaha illallah. Alat untuk membuka surga itu kalimat la ilaha illallah atau kunci. Jadi bapak-bapak sudah punya kunci. Tinggal macet apa enggak itu kuncinya. Nah, demikian pula mirwahah, alat untuk mendapatkan angin. Muter-muter itu mendapatkan angin. Maka disebut kipas angin, Pak. Nah, kalau dibaca dhammah ra'nya, huruf tengahnya itu menyesuaikan menjadi wawu, yang tadinya ya diganti wawu menjadi roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang bertanya tentang apa itu ruh. Ini yang ditanyakan yang terkait dengan kematian. Qul, jawablah Muhammad, kata Allah, ar-ruhu min amri rabbi, urusan kematian itu urusan Allah. Orang mendefinisikan kematian itu dalam dunia medis saja berbeda itu. Apa yang disebut mati? Apakah mati itu sudah enggak bisa bergerak? Apa mati itu otaknya tidak berfungsi? Banyak definisi. Maka itu Allah katakan ar-ruhu min amri rabbi. Ada yang umurnya panjang pendek, belum waktunya ya susah. Ya, sudah waktunya datang sendiri. Kematian itu juga dianggap bagian daripada istirahat, Pak. Orang yang mati itu sering diumumkan di masjid, di mana-mana itu telah kembali ke peristirahatan yang terakhir. Coba, jadi mati itu disebut kembali ke peristirahatan. Konon menurut para ahli kesehatan, ya, kualitas istirahat secara fisik itu yang paling hebat secara fisik ya, itu adalah tidur. Nah, tidur itu oleh Nabi seringkali disamakan dengan mati, Pak. Contoh ini, bapak-bapak ini kalau mau tidur kan pasti baca doa toh. Doanya apa, Pak? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini kalau taman kanak-kanak hafal. Tapi kalau taman kaplak-kaplak begini ini suka enggak doa itu. Dengan menyebut namamu, ya Allah ahya, saya ini hidup, wa bismika, dengan menyebut namamu pula amutu, saya ini mau mati. Jadi bapak-bapak semalaman itu doanya mau mati itu. Padahal mau tidur. Begitu bangun apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Kita mengucapkan terima kasih. Alladzi ahyana, engkau yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Coba. Jadi bapak-bapak itu terima kasih kepada Allah
bisa hidup lagi setelah mati. Ini bahasa hadis, ya. Jadi tidur itu dianggap mati, Pak. Nah, yang dekat dengan tidur itu ngantuk. Jadi kalau pengajian begini kok sedikit-sedikit ngantuk itu siap-siap tidur, bukan siap-siap mati. Nah, kalau dibaca tengah itu bacaannya raw, wala tai'asu mirrauhillah. Jangan kalian putus asa min rauhillah. Dalam tafsir maknanya min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi kematian itu bagian dari rahmat Allah. Itu sebabnya diumumkan orang yang meninggal di masjid telah pulang ke rahmatullah. Mati itu rahmat, Pak. Jadi kalau Ali Humaini itu meninggal, itu bagian daripada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Semua umat Islam meninggal itu adalah kasih sayang Allah. Apakah orang yang enggak benar itu juga bagian daripada kasih sayang Allah? Iya. Asal itu muslim. Orang muslim sholatnya enggak benar. Puasanya ya kadang-kadang. Tiba-tiba mati. Apakah matinya itu bagian daripada kasih sayang Allah? Iya. Sebab kalau hidup terus enggak karu-karuan nih. Dia semakin banyak umurnya, semakin banyak maksiatnya. Allah sayang itu. Allah sayang, maka dicabut nyawanya. Itu sebabnya dalam fikih, semua orang Islam yang meninggal kita diperintahkan untuk menyolati jenazah, setelah itu berbuat isyhad. Menyaksikan itu kan. Isyhadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair, itu kan, min ahlil khair. Orang-orang yang hadir jawabnya khair. Tetangganya keberatan, Pak. Ini teman dekatnya satu kantor mabuk, iya. Sholat jarang-jarang, kok suruh bersaksi ahli khair, itu gimana? Ada yang keberatan, ya Pak ya. Karena dia tahu kelakuan temannya itu bukan orang yang baik. Masa disuruh bohong katanya, min ahlil khair. Jawabannya adalah orang yang sudah mati, semuanya kita tetap husnudzon. Siapa tahu menjelang kematiannya dia diampuni dosanya oleh Allah. Kita tidak pernah tahu. Mungkin secara lahir kelakuannya enggak benar, sholat enggak benar, siapa tahu. Ya, bapak-bapak kan enggak 24 jam ngikutin dia. Tahu-tahu mau mati, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Itu sebabnya secara fikih kita tetap diperintahkan untuk menyaksikan bahwa mayit itu adalah min ahlil khair. Hanya enggak begitu banyak orang yang kepingin minta rahmat yang satu ini katanya. Kalau ditanya minta duluan apa belakangan, ya mikir-mikir lah, masih punya anak katanya. Kalau ditanya, Bapak mau nggak dapat rahmat Allah yang satu ini? Kalau bisa ya jangan dulu, masih staf. Masih eselon 4 ini, belum eselon 3 atau belum eselon 2. Kalau yang eselon 2 juga jangan dulu, ini belum eselon 1. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, teorinya begini, orang ketika melakukan sebuah aktivitas itu memang dituntut untuk istirahat, baik secara fisik maupun non fisik. Nah, istirahat yang terbaik menurut perspektif kaum sufi itu
meninggalkan aktivitas yang orientasinya keduniaan, lalu berpindah melakukan aktivitas yang orientasinya ke akhiratan. Bapak-bapak ini kan dari pagi ngitung duit itu. Karena Kementerian Keuangan ya kerjanya ngitung duit. Nggak tahu duitnya siapa itu yang dihitung. Orientasinya kan kerja, walaupun kerja itu juga bagian daripada ibadah kalau niatnya ibadah. Disuruh berhenti, berhenti itu bukan berarti nganggur, sama sekali nganggur. Dipindah orientasinya yang betul-betul keakhiratan, sholat zuhur. Begitu pula nanti setelah kerja lagi jam 1, jam 3, setengah 4 harus berhenti. Berhentinya apa? Sholat asar. Begitupun seterusnya. Itu yang harian. Yang tahunan, bapak-bapak ini 11 bulan loh. Yang dipikirin itu kerja. Bagaimana supaya kita ini kerja bener, naik pangkat gitu kan. Sebulan harus dirubah ini. Oi. Kalau 11 bulan waktu kita digunakan full untuk ngurusin kerja kita, 1 bulan disisipkan untuk betul-betul orientasinya ke akhiratan. Itu sebabnya Allah berikan 1 bulan ini, yaitu bulan puasa. Semua orang berlomba-lomba untuk beribadah. Enggak pernah-pernahnya sebanyak ini. Ya Pak, sekarang banyak. Di luar bulan Ramadan, ke masjid aja juga males kadang-kadang. Bahkan dikasih tempat secara khusus ibadah yang oleh ulama disebut ibadah istirahat, Pak. Apa itu? Sholatut tarawih. Tarawih itu artinya apa? Istirahat, Pak, yang tadi ruh tadi itu. Sholat santai lah. Ya. Sholat gak boleh cepet-cepet, santai. Ya. Itu sholat istirahat. Nah, sekarang saya mungkin mengawali dari sisi pertanyaan. Bapak-bapak suka istirahat ke puncak, ya? Ngapain ke puncak? Mau istirahat. Lah mestinya habis dari puncak itu kan seger, Pak, ya. Namanya orang istirahat. Saya tanya, kalau habis dari puncak pulang ke Jakarta tambah seger apa tambah capek? Stres. Dijawab stres. Itu artinya ada sesuatu yang salah, Pak. Orang istirahat itu kan tujuannya mau seger kembali, namanya istirahat. Kok tiba-tiba jawabannya semakin capek? Itu ada yang salah. Apa yang salah? Kenapa bisa capek? Orang mengkambing hitamkan apa saja, macet macam-macam. Tapi yang paling pokok adalah niat kita ini tidak beres. Bapak-bapak kerja itu mungkin kalau niatnya nggak beres bikin capek, Pak. Capek kerja itu. Orang capek itu punya kecenderungan kepingin cepat selesai. Yang dilihat jam terus itu. Udah jam 3 itu udah mulai supirnya ditelepon, suruh siap-siap atau sudah mulai pesen Gojek. Itu cirinya orang sudah kecapean itu. Enggak. Tapi kalau orang itu kerja niatnya baik, niatnya tulus, walaupun sampai malam, katanya ini, saya juga belum ngerasain kerja sampai ada orang hobi kerja gitu, Pak, ya. Ya, pemimpin-pemimpin kita ini kan
Jam 8 kadang-kadang masih ada di ruangan. Katanya menikmati, bener apa enggak itu? Ya, menikmati, enggak terasa capek. Karena apa? Niatannya bener. Saya mau tanya, bapak-bapak sholat taraweh. Nah, sama ini pertanyaannya. Kira-kira habis sholat taraweh tambah capek apa tambah seger? Kalau jawabannya tambah seger, insya Allah itu bohong. Pura-pura aja supaya dianggap orang bener gitu. Jawabannya harus sama, tambah capek Pak. Kenapa tambah capek? Karena niatnya nggak bener. Ya awal-awal aja niat supaya pantas-pantas. Apalagi kalau terawihnya itu sama bosnya terawih, waduh pusing. Dulu pejabat itu kan sering ada terawih keliling itu. Sekarang alhamdulillah katanya nggak begitu dilestarikan. Kata anak buahnya itu tambah capek itu Pak. Ya. Kenapa capek? Karena niatnya tidak beres. Kalau niatnya benar, Masya Allah, menikmati. Saya punya pengalaman ngaji dulu waktu di pondok ya. Di pondok Tebu Ireng Jombang itu Pak, Tebu Ireng itu didirikan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri pondok Tebu Ireng. Sejak dulu kalau puasa itu ngatamin Bukhari dan Muslim. Kitab Bukhari, kitab hadis itu dihatamkan, dibuat wirid Pak. Kita wirid pendek aja udah capek. Itu Mbah Hashim wiridannya kitab Bukhari, kiai-kiai se-Indonesia zaman dulu ikut ngaji, termasuk gurunya Kiai Khalil Bangkalan itu. Kiai Khalil itu gurunya, tapi begitu Mbah Hashim ngajar kitab Bukhari Muslim dari Madura, Khalil Bangkalan itu ngaji ke Tebu Ireng. Konon dalam cerita, sebagian ceritanya itu kalau selesai cepat-cepat untuk menyiapkan sendalnya. Mbah Hashim kepingin ngormati gurunya, Kiai Khalil juga pingin ngormati gurunya. Nah itu tradisi menghatamkan hadis Bukhari Muslim sampai sekarang. Jadi kalau bapak-bapak pingin hatam hadis ke Tebu Ireng di sana, hatam itu pasti. Dilanjutkan oleh kiai-kiainya. Saya pernah iseng Pak, itu kiai saya perhatikan yang ngajar waktu zaman saya ngaji itu semakin malam semakin semangat. Padahal kalau malam itu bubarnya jam 1, jam 2 malam Pak. Ngaji dari Isya sampai jam 1 malam. Itu kiai semakin malam kok semakin semangat Pak. Lah yang ngaji ini yang nggak bener ini. Ngaji ini beda-beda. Ada yang bener sih ada. Saya tanya, termasuk Ki Ma'ruf saya pernah tanya. Ki Ma'ruf dulu ngaji dengan siapa? Karena sama-sama di Tebu Ireng. Oh ngaji dengan Ki Samsuri Badawi. Rajin beliau. Ki Ma'ruf Amin itu. Makanya pantaslah jadi wapres itu kan. Alim lah. Ada yang sebaliknya, santri itu. Datang ngaji Bukhari, bawa bantal Pak. Setelah itu langsung tidur, nanti jam 1 dibangunin, bangun. Tapi rajin, ngajinya tetap ngajin, tidurnya tetap tidur. Tapi walaupun tidur kok barokai itu. Yang tidur terus itu tiba-tiba jadi anggota DPR Pak. Jadi anggota DPR. Tidur aja jadi anggota DPR, begitu ada kawannya ketemu, kamu anggota DPR ya? Iya, loh kamu kan yang waktu ngaji dulu tidur melulu. Iya bener itu, saya dapat barokahnya tidur katanya. Lah terus setelah jadi DPR masih tidur apa enggak? Enggak tahu dia. Jadi tidur aja dapat barokah. Duh, yang saya maksud adalah orang yang niatnya benar, ya, itu beribadah kepada Allah itu semakin semangat. Nah, tentu ini butuh
istirahat, tapi istirahatnya justru ngaji. Walaupun dalam hal lain ada orang kebanyakan ngaji, ya nggak boleh juga. Di hadis itu ada orang kebanyakan sholat malam, Pak. Sholat malam terus nggak pernah istirahat, ditegur oleh Nabi. Ada lagi yang puasa terus, nggak boleh itu puasa terus, ditegur oleh Nabi. Jangan begitulah. Ada lagi saking takutnya ibadahnya nggak bener, nggak mau nikah, Pak. Jadi dia nggak nikah itu bukan apa-apa, karena takut ibadahnya nggak beres. Saya nggak tahu apakah bener apa enggak orang nikah itu ganggu ibadah, Pak. Katanya ya bisa enggak. Ada ulama itu banyak yang tidak nikah. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Zamakhsyari yang ngarang Al-Kasyaf, termasuk Imam An-Nawawi yang ngarang Al-Majmu', Riyadhus Shalihin tuh enggak nikah, umurnya sekitar 40 tahun lebih, karangannya banyak. Saking rajinnya ngarang kitab, nikah itu seakan-akan lupa. Kalau orang Betawi katanya beda, saking rajinnya menikah, ngantor lupa, Pak. Satu saat Imam Nawawi itu ditanya oleh muridnya yang agak nakal. Nah, sudah tahu enggak nikah kok ditanya, gurunya ditanya, "Syekh, limadza lam tatazawwaj?" Kenapa panjenengan kok mboten nikah? Wong ora pun duwe bojo kok ditanya itu kan enggak enak itu, Pak. Enggak nikah kok ditanya. Sama dengan orang di kerja di Kemenkeu, jabatannya tinggi belum punya istri. Itu kalau ngomong istri pasti dia kabur, Pak, menghindar itu, ya kan? Karena belum punya istri. Ini malah ditanya kiainya oleh muridnya, "Yai, ngapunten Yai, kenapa panjenengan kok dereng nikah?" Waduh, apa jawaban Imam An-Nawawi? Yamutul ilmu baina fahdhayin nisa'i. Ilmu itu mati gara-gara baina, di antara fahdhayin nisa. Fahdhun itu paha, dua paha. Aslinya fahdhaini. Dibaca fahdhaini, nunnya dihapus karena dimudhof ilaih kan. Di antara dua paha. Jadi gara-gara nikah itu penyebab ilmunya hilang. Kata Imam Nawawi yang enggak nikah. Tapi Imam As-Suyuti ditanya, "Ya Syekh, kenapa panjenengan menikah?" Ada orang yang suka nikah ditanya. Apa kata Imam As-Suyuti? Imam As-Suyuti jawab, "Ya'ishul ilmu baina fahdhayin nisa." Ilmu itu bisa berkembang gara-gara nikah katanya. Jadi gara-gara nikah itu otaknya cerdas. Jadi ada kiai yang ngomong gara-gara nikah otaknya jadi tumpul. Ada yang berpendapat gara-gara nikah otaknya jadi cerdas. Panjenengan milih madhab yang mana? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taksuran ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.